Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita dari minggu kemarin. Itu terapan turunan. Jadi sebelum kita masuk terapan turunan, kita pahami dulu apa itu ada fungsi naik dan ada nanti fungsi turun. Fungsi naik kalau kita definisikan suatu fungsi X dikatakan naik dalam suatu interval A dan B jika untuk setiap nilai X1 dan X2 terdapat dalam selang. Maksud dalam selang AB dan nilai X1 kecil dari X2. Berlaku fungsi X1 juga kecil dari fungsi X2. Maksudnya adalah suatu fungsi X dikatakan naik dan dalam suatu interval A dan B yang kalau kita buatkan dalam bentuk grafiknya A dan B, interval ini, jarak antara ini. Untuk setiap dua titik X1 dan X2, X1 dan X2 terdapat dalam selang A dan B ini. Apabila nilai X1 kecil daripada X2, di sini kecil, nilai X1 kecil daripada X2, maka nilai fungsi X1 juga kecil dari fungsi X2. Jadi nilai X1 kecil dari X2, fungsi X1 juga fungsi kecil dari fungsi X2 atau Y1 kecil daripada Y2. Dengan gambar dari sini terlihat bahwa nilai fungsi selalu bertambah. Nah, dikatakan nilai fungsi selalu bertambah atau dikatakan fungsi naik. Dikatakan fungsinya selalu naik. Y fungsi X merupakan fungsi naik jika ketentuan tadi fungsi X1 kecil dari fungsi X2 dan X1-nya juga kecil dari X2. Maka akan berlaku turunnya nanti akan besar dari 0. Turunan pertamanya akan besar dari 0. Itu fungsi naik. Sedangkan fungsi turun sebenarnya kebalikan daripada fungsi naik. Kalau fungsi turun, suatu fungsi X dikatakan turun dalam suatu interval A dan B jika untuk setiap X1 dan X2 terdapat dalam selang. Nilai X1 kecil dari X2 dan berlaku fungsi X1 juga besar dari X2. Nah, kalau tadi kecil, sekarang besar, kecil, besar. Nah, kita lihat dalam bentuk grafik, terdapat dalam nilai X1, X2 terdapat dalam selang A dan B. Nilai X1 kecil daripada nilai X2, tapi nilai Y1 atau fungsi X1 besar dari fungsi X2. Perhatikan ini. Fungsi X1 besar daripada fungsi X2. Dan terlihat dari grafiknya cenderung menurun. Dari gambar terlihat nilai fungsi selalu berkurang untuk X yang naik. Jadi kalau X yang bertambah ke sini, nilainya semakin kecil, menurun. Y fungsi X merupakan fungsi turun jika Y1 kecil dari Y2 atau fungsi X1 kecil dari fungsi kedua dan X1 juga kecil, besar ya. X1 besar dari X2 dan X1-nya kecil dari X2. Maka turunan fungsi turun itu turunannya kecil dari 0. Turunan fungsi X1 itu kecil dari 0 untuk fungsi turun. Pemahaman dasar. Langkah-langkah untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Untuk menentukan fungsi naik dan turun ini ada pertama, tentukan turun pertama dari Y fungsi X. Tentukan turun pertamanya apa. Langkah kedua, cari titik kritis X1 dan X2 dari turunan pertama. Dengan mengambil turun pertama sama dengan 0. Atau di mana turun pertama tidak ada. Kemudian langkah ketiga, kemudian tentukan tanda pada turunan pertama. Ini turunan pertama kita baca di sekitar titik kritis tersebut untuk menentukan fungsi naik atau fungsi turun berdasarkan kaidah berikut ini. Jika nilai X kita ambil X1 lebih besar dari X1 dari X2, lebih besar ya kita baca X1 dari X2, kita masukkan ke dalam turunan pertama, hasilnya besar dari 0 atau positif, maka itu dikatakan fungsi naik. Sebaliknya, kalau kecil dari X-nya kita ambil kecil dari X1, X2, kita masukkan ke dalam turunan pertama, hasilnya kecil dari 0 atau negatif, ini menunjukkan fungsi turun. Jadi kalau kecil dari 0, fungsi turun, besar dari 0, fungsi naik.
turun pertamanya. Oke. Contoh. Tentukanlah daerah di mana Y sama dengan X pangkat 4 naik dan di mana turun. Nah, sesuai dengan kaedah yang tadi, yang pertama, kita cari dulu turunan daripada Y X pangkat 4. Turunannya adalah 4X pangkat 3. Pangkat ke depan kan X pangkat 3. Misalkan turun pertama sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 4X pangkat 3. Nah, kalau 0 sama dengan 4X pangkat 3, X-nya pasti 0. X-nya 0. Nah, dapat X-nya 0 ini nanti kita misalkan X sama dengan 0 itu dengan sama dengan 0 kita misalkan dengan besar dari 0. Yang pertama kita ambil besar dari 0. Besar dari 0 1 misalkan. Bisa 1, 2, 3, 4 kita ambil aja 1. 1 ini kita masukkan ke sini, ke turunan pertama. 1 pangkat 3 1 juga, berarti hasilnya 4. Kalau 4 positif atau turun pertamanya besar dari 0. Artinya turun pertamanya besar dari 0. Berarti X besar dari 0 menunjukkan fungsi naik. Nah, di sini saya katakan jadi X pangkat 4 akan naik pada daerah X besar dari 0. Atau X besar dari 0. Kalau kita ambil X-nya kecil dari 0. Kecil dari 0 kita ambil min 1. Masukkan keturunan ini. Min 1 kali min 1 plus kali min pangkat 3 kan menjadi min 4 dapatnya. Jadi turun pertamanya dapat min 4. Kalau diambil X-nya kecil. Kalau min 4 berarti kecil dari 0. Kalau kecil dari 0 berarti ini X kurang 0, X kecil dari 0 itu merupakan fungsi turun. Jadi Y sama dengan X pangkat 4 akan turun pada titik pada daerah X kecil dari 0. Atau X kecil dari 0. Nah, untuk lebih jelasnya barangkali bisa kita lihat kurvanya. Jadi, dari fungsi yang ini, Y X pangkat 4, kita buat dari bentuk grafiknya, kita plot dari dalam bentuk grafik, hasilnya grafiknya ini. Dari grafik ini terlihat bahwa fungsi itu akan naik apabila nilai X-nya besar dari 0. Nah, ini dia. Fungsi itu akan naik kalau X-nya besar dari 0. Ini naik dia. Fungsi itu besar dari 0. Dan fungsi itu akan turun apabila nilai X-nya kecil dari 0. Nah, ini dia turun. Kalau kecil dari 0 dia pasti itu turun. Besar dari 0 dia naik. Ini yang kita anukan tadi. Fungsi naik pada daerah besar dari 0 dan turun pada daerah kecil dari 0. Nah, ini kalau kita plotkan dalam bentuk grafik. Fungsi tadi kita plotkan dalam bentuk grafik. Oke. Nah, oke. Sekarang kita coba yang kedua. Yang kedua, tentukan daerah Y sama dengan 2X kuadrat, X pangkat 3 kurang 3X kuadrat kurang 12X tambah 1. Naik dan di mana turun? Jawab, Y sama dengan 2X pangkat 3, yang ini, fungsi yang di atas ini, cari turunannya. 2X pangkat 3 turunnya 6X kuadrat. 3X kuadrat turunannya 6X. 12X turunnya 2. 12. 1 turunannya 0, enggak ditulis. Nah, kita misalkan turun pertama ini 0. 0 sama dengan ini. Di sini 6-nya saya keluarkan. Tinggal X kuadrat kurang X kurang 2. Nah, X kuadrat kurang X kurang 2 itu bisa kita faktorkan. Kita faktorkan dia menjadi X kurang 2 dikali dengan X tambah 1. Karena kalau ini kita kalikan hasilnya ini juga. Kalau ini kita kalikan lagi X kuadrat tambah X kurang 2X kurang 2. Hasilnya ini juga. Nah, dari sini kita bisa menduga nilai X1 dan X2. Kalau nilai X1 ini kita ambil X tambah 1 sama dengan 0. Itu artinya. Sehingga pindah ruas satunya menjadi X1 sama dengan min 1. Kalau ini X kurang 2 sama dengan 0. Pindah ruas 2-nya menjadi X2 menjadi 2.
positif menjadi negatif menjadi positif. Jadi X2-nya 2. X1-nya min 1. Itu langkah kedua. Sudah tahu kita titik kritisnya ini. Kemudian memisalkan. Kita ambil X1 sama dengan min 1. Kita ambil dengan cara X besar dari min 1. Besar dari min 1 bisa 0 sebenarnya. Bisa juga 1. Cerah. Pokoknya besar dari 1. Besar dari min 1. Kita ambil 1 supaya mudah mengalihkannya. 1 ke 1, 6. Ini hasilnya 0. Dapatnya nanti min 12. Kalau ini ditukar 1, 1, 1 dapatnya min. Kalau min 12 berarti turunan pertamanya kecil. Kalau minnya kecil dari 0. Berarti ini fungsi turun. Yang kedua kita ambil X-nya kecil dari min 1. Kecil dari min 1 min 2. Masukkan lagi ke sini. Kita selesaikan dapat turunannya, turun pertamanya 24. Kalau 24 positif berarti turun pertamanya besar dari 0. Menunjukkan fungsi naik. Itu ketentuannya tadi. Kalau besar, naik. Kalau kecil, turun. Nah, ambil X yang kedua. Dengan cara yang sama, X-nya besar dari 2, kita ambil 3. 3 masukkan ke sini. Dapat 24. 24 positif, berarti fungsi naik. Kita ambil kecil dari 2, misalkan 1. 1 masukkan ke sini, dapat min 12. Min, artinya turun pertamanya kecil dari 0. Berarti menunjukkan fungsi turun. Dari sini dapat kita ketahui bahwa fungsi itu akan naik apabila, dari sini tahu kita, kalau X kecil dari 1, X besar dari 2, dia akan merupakan fungsi naik. Fungsi turunnya adalah apabila X-nya besar dari min 1, kecil dari 2. Dia merupakan fungsi turun. Nah, jadi Y, fungsi di atas akan naik jika, ini saya katakan jika fungsi naik X kecil dari min 1 dan X besar dari X besar dari 2. Sehingga turun pertamanya besar dari 0. Ini untuk fungsi naik. Keserangan fungsi turun sama. Jadi jika yang dikatakan turun jika X-nya besar dari min 1 dan X-nya kecil dari 2. Sehingga turunan pertamanya kecil dari 0. Nah, dari fungsi ini, nah kita coba plotkan dalam bentuk grafik. Kita tukar nilai X-nya, maka dapat grafiknya ini. Nah, dari grafik sini terlihat bahwa di sini 1, min 1. Naik ke atas. Nah, berarti kalau dari sini ke sini dia naik ini. Fungsi naik. Fungsi naik itu terjadi apabila X kecil dari min 1. Kecil ke sini dia, semakin ke sini dia naik ini. Dan juga fungsi X itu akan naik dari sini. Besar dari 2. Nah, ini naik ya. Fungsi dari sini dia naik sampai di sini. Kemudian naik dari sini ke sini dia naik. Sedangkan fungsi turunnya terjadi pada, dari sini. Turun. Kecil dari min 1 sampai, besar daripada min 1, sorry. Ini besar daripada min 1. Kecil dari 2. Kecil dari 2. Dia merupakan fungsi turun. Oke. Itu contoh. Sekarang kita coba beberapa buah soal untuk latihan. Oke. Dari soal 8 kita ambil Y sama dengan X kuadrat kurang 12X kurang 64. Kita ingin tahu di mana fungsi itu naik dan di mana fungsi itu turun. Langkah pertama cari turunannya. 2X kurang 12. Turunan dari ini 2X, turunan dari ini 12. Misalkan ini 0. Berarti 12X sama kurang 12. 2X kurang 12. 12 pindah ruas. Berarti 12 sama dengan 2X. X-nya sama dengan 3. X-nya sama dengan 6. X-nya sama dengan 6. Dapat nilai X-nya sama dengan 6. Kita misalkan lagi. Kita ambil X sama dengan X besar dari 6. Ambil 7. 7 masukkan ke sini. 14 kurang 12. Dapat 2. Kalau 2 berarti besar dari 0. Menunjukkan fungsi naik. Kita ambil kecil dari 6.
ambil 5. 5 masuk ke sini, 10 kurang 12, min 2. Kalau min berarti kecil, turunan pertamanya kecil dari 0. Kalau kecil menunjukkan fungsi turun. Nah, dari sini kita dapat katakan, jadi y fungsi x di atas akan naik jika x besar dari 0, dan jadi akan turun apabila jika x-nya kecil dari 6. Naik jika x besar dari 6, turun apabila x kecil dari 6. Ini soal nomor 8. Dan ini pun kalau kita coba plotkan dalam bentuk grafik fungsi yang tadi, nah ini dia bentuk grafiknya. Besar dari 6 dia naik nih. Fungsi. Kecil sebelah sini 6 merupakan fungsi turun. Jadi kalau besar dari 6 dia naik, kalau kecil dari 6 dia merupakan fungsi turun. Oke. Nomor 2. Fungsinya ini y sama dengan f pangkat 3 kurang 12x tambah 16. Kita cari turunannya. X pangkat 3 turunnya 3x kuadrat. Kurang 12x turunannya 12. 16 turunannya 0. Enggak kita tulis. Misalkan y turun pertama sama dengan 0, berarti 0 sama dengan ini. Nah, kalau ini berarti min 12 pindah ke sini menjadi 12. 12 sama dengan 3x kuadrat. X bagi 3 berarti 4 sama dengan x kuadrat. Nah, maka kalau 4 itu x1, x2-nya positif dan negatif, plus minus 2. Kemungkinan positif 2 dan minus 2. Akar 4. Akar 4 itu bisa 2, bisa min 2. Nah, kita ambil dari min 2. X1-nya min 2. Masukkan ke sini. X besar dari min 2. Ambil 0, supaya praktis 0. Kalau 0, X-nya 0 berarti 0, min 12. Min berarti fungsi turun. Kecil dari 2. Ambil min 3. Min kali min. Min 3 kali min 3, 9. 9 kali 3, 27. 27, nah, 15. Positif dia. Fungsi naik. Begitu juga kalau X-nya besar dari 2, kita ambil 3, dapat 15. Kecil dari 2, kita ambil 1, dapat min 9. Nah, dari sini kita dapat duga. Yang fungsi naik itu apabila nilai X kecil dari min 2, besar dari 2, dia akan naik. Dan fungsi itu akan turun apabila X-nya besar dari min 2, kecil dari 2. Dia merupakan fungsi turun. Jadi menentukan fungsi naik atau fungsi turun dari sini dapat kita baca. Dan kalau kita buatkan grafiknya dari fungsi tersebut, ini dia. Jadi dari grafik ini kita lihat, nah ini naik nih. Fungsi ini akan naik apabila nilai X kecil dari min 2. Sesuai dengan tadi kan, kecil dari min 2 dia akan naik. Nah ini dia, fungsi naik kan. Kemudian fungsi itu akan naik apabila X-nya besar dari 2. Nah ini dia, naik ini. Besar dari 2. Nah ini dia. Akan naik besar dari 2, kecil dari min 2. Coba kita perhatikan untuk yang turun. Fungsi itu akan turun apabila nilai X-nya besar dari min 2, kecil dari 2. Ini kita lihat. Besar dari min 2, kecil dari 2. Ini dia. Dia merupakan fungsi turun. Jadi fungsi itu akan turun besar dari min 2, kecil dari 2. Dia merupakan fungsi turun. Satu lagi. Soal 83. Fungsinya ini. Kita cari turunannya. 3x kuadrat. Kurang 18x. Turunan dari ini. Tambah 24. 24x turunnya 24. 8 turunannya 0. Misalkan ini sama dengan, ya turun pertama sama dengan 0. 0 sama dengan ini. Keluarkan 3. Kalau 3 dikeluarkan x kuadrat, ini jadi 6, ini jadi 8. Ini kita faktorkan sama dengan yang tadi. Faktornya adalah X kurang 2 dikali dengan X kurang 4. Nah, itu kalau kita faktorkan. X1-nya dapat 2 dan X2-nya dapat 4. Dengan cara yang sama, dengan cara memisalkan, kita ambil yang X1 sama dengan 2, besar dari 2, kecil dari 2. Kita cari. Kemudian besar dari 4, kecil dari 4.
Besar dari 2 ambil 3, kecil dari 2 ambil 1. Besar dari 4 kita ambil 5, kecil dari 4 kita ambil 3. Dapatnya ini. Dari sini kita baru dapat menentukan di mana fungsi itu naik dan di mana turun. Ternyata fungsi itu kan naik apabila X kecil dari 2 dan X besar dari 4. Dan akan turun apabila X besar dari 2 dan X kecil dari 4. Dia merupakan fungsi turun. Nah, ini grafiknya. Kalau kita buatkan, dari sini kita dapat terlihat dengan jelas bahwa kalau kecil dari 2, nah ini fungsi naik ini. Kecil dari 2 fungsi naik. Besar dari 4 juga menunjukkan fungsi naik. Dia akan turun apabila besar dari 2, arahnya ke sini besar, kecil dari 4. Nah, di sini. Dia merupakan fungsi turun. Yang keempat, dengan cara yang sama,